Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Nak? Alhamdulillah. Suara saya bisa terdengar di sana? Terdengar, Bu. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, John. Ada yang masih ingat? Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan yang dilakukan zat cair pada benda disebabkan oleh berat zat cair di atasnya. Apa saja yang mempengaruhi tekanan? Gaya, Bu. Ada gaya. Semakin besar gaya, tekanannya bagaimana? Semakin besar tekanannya, Bu. Satu lagi yang mempengaruhi gaya. Luas permukaan, Bu. Ibu izin share screen ya. Sudah terlihat jelas di sana? Ya, sudah, Bu. Hari ini kita akan belajar tabung Pascal. Sebelum kita mulai belajar, kalian sudah absen semua di Telegram? Ya, sudah, Bu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan prinsip hukum Pascal melalui kegiatan percobaan virtual live dengan benar. Nanti kita akan belajar tentang pertama pengertian dari hukum Pascal, kemudian penerapan hukum Pascal. Hukum Pascal itu prinsipnya diterapkan atau digunakan pada dongkrak hidrolik yang digunakan untuk mengangkat mobil, mesin hidrolik ini di tempat pencucian mobil biasanya, kemudian rem hidrolik pada mobil, ada eskavator di lengan-lengan eskavator untuk menggerakkan lengan-lengannya, dan yang terakhir ada landing gear pesawat udara. Kalian amati video berikut. Sudah kelihatan di layar kalian? Siap, sudah, Bu. Ibu minta tolong satu orang menceritakan kembali apa yang kamu lihat dari video barusan. Saya, Bu. Silakan, Nak. Mencuci mobil adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan apabila mencuci mobil bagian bawahnya yang terkena lumpur. Itu sangatlah susah karena harus mengangkat mobil menggunakan car lift untuk mengangkat mobil agar bagian bawahnya dapat dibersihkan dengan mudah. Hanya dengan menekan tuas mobil dapat terangkat. Terima kasih, Desta. Apa pertanyaan yang muncul setelah melihat video tadi? Mengapa dongkrak hidrolik dapat mengangkat mobil, Bu? Ada lagi? Bu, cairan apa yang terkandung dalam dongkrak hidrolik? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, yang tadi ada 2 pertanyaan yang muncul ya. Nanti kalian akan melakukan percobaan sederhana menggunakan virtual lab tentang hukum Pascal. Kalian bisa buka link virtual lab-nya melalui handphone. Bisa dibuka, Nak? Sudah dibuka? Ya, sudah, Bu. Ibu coba sedikit jelaskan cara penggunaan virtual lab-nya. Kita hanya memvariasikan nilai radius dan massa pada tabung 1 dan tabung 2. Cara merubahnya, kalian hanya tinggal klik bagian panah atas dan panah bawah ini. Kalau kita mau kurangi, berarti kita pilih bagian panah bawahnya. Dilihat ukurannya semakin berkurang. Sudah dibuka LKPD yang tadi Ibu bagikan, Ibu share di Classroom pun ada. Sudah dibuka. Nah, di situ ada langkah kerjanya. Kalian ikuti langkah kerjanya, ada 8 langkah kerja. Kemudian kalian isi analisis data. Kalian diskusi dengan kelompok yang sama dengan minggu lalu. Nah, sekarang silahkan kalian masuk ke breakout room-nya masing-masing. Kan itu yang ditanyain masa ya, masa yang turun sama yang naik. Berarti itunya nggak siap sih. Tabung 1 naik, tabung 2 turun. Yang naik tabung 1 dan yang turun tabung 2, Bu. Tidak sesuai prediksi itu. Sesuai ya. Sesuai kalau Kan masa yang satunya naik. Nomor 4 itu tabung 2-nya menurun, tabung 1-nya naik. Masa tabung 1 sama tabung 2 emang Mempengaruhi lah kan di sini di mempergerak. dia kan waktu soalnya suruh buat kedua masa tabung itu sama 200 gram dua-duanya. Tabung 2 lebih turun ke bawah dari 300 ke bawah lah. Turun. Kalau nomor 5 itu tabung 1-nya itu tetap, cuman tabung 2-nya menurun. Tinggi masa 1-nya 125. Terus keterangan tabung berapa? Nomor 2 ini
R2-nya jadi 30 apa gimana, Tak? Kita harus nyari sendiri. Kita coba dulu. Tabung 1 naik. Tabung nomor 2 tabung 1 naik. R2-nya berapa, Kak? R2-nya berapa nomor 2? Ya, R2. Naik ke berapa itu tabung satunya? 325. Masa 1 tinggi masa satunya 300. Naik atau turun? 300. Hasilnya radius 2 itu lebih tinggi, Bu. R2. Tabung 2-nya lebih tinggi naiknya. Radius 1-nya lebih tinggi. Nomor 5 ya, pasang kembali lah. Kan nggak terjadi apa-apa. Sama sih. Radius 2 menurun 290. Kayaknya ditulisnya tinggi masa 1 290. Nomor 4 itu masanya itu 340. Keterangannya itu naik. Tabung 1 tingginya 320. Keterangannya naik. Sudah nampak LKPD-nya di layar kalian. Tadi kalian sudah melakukan percobaan, kemudian melakukan pengumpulan data. Nah, Ibu minta satu orang membacakan hasil pengumpulan datanya. Nomor 1 tabung 2 turun, tabung 1-nya naik. Sesuai kan dengan hasil percobaannya? Sesuai, Bu. Sesuai. Oke, untuk yang poin nomor 3, Tabung 1 naik, Bu. poinnya nomor 4. Yang naik tabung 1, Bu. Poin nomor 5, Tabung 1 menetap, tabung 2-nya menurun karena tabung 1 lebih besar radiusnya. oke, untuk poin nomor 6, Tabung 2 naik, tabung 1-nya turun, Bu. poin nomor 7, Tabung 1 naik, tabung 2-nya turun. tabung 1-nya naik, tabung 2-nya turun. Untuk yang nomor 8, berapa jari-jari yang kamu dapat? 38, Bu. Kemudian data hasil pengamatannya sudah diisi, nanti Ibu cek ya. Ya, Alfian, analisis datanya tolong dibacakan hasil diskusinya. Untuk nomor 1 itu P sama dengan F dibagi A. Nomor 2 Coba yang lain gimana? Untuk poin nomor 2, pada saat massa benda di masing-masing tabung dibuat sama atau gayanya sama, tadi berarti masanya kalian buat sama. Nilai jari-jarinya diperkecil, bagaimana hasil yang didapat? Bagaimana pengaruh besarnya jari-jari terhadap kenaikan benda yang terangkat? Tadi kalian sudah melakukan percobaan, jari-jarinya apabila jari-jarinya diperkecil, ya bagaimana tadi tabung 1 terangkat ya jauh lebih tinggi atau dia malah lebih rendah kalau jari-jarinya diperkecil? Hasilnya akan menurun, Bu, jika jari-jarinya diperkecil. Jika jari-jarinya diperkecil, dia akan menurun. Yang lain sependapat kah? Tidak, Bu. Tidak. Kalau jari-jarinya diperkecil bagaimana? Akan naik. Musyafat? Akan naik. Naiknya semakin Tinggi. 4. Faktor apa saja mempengaruhi besar kecilnya tekanan? Radius dan massa, Bu. Hubungkan analisis data yang sudah kalian buat untuk menjawab masalah sebelumnya tentang bagaimana dongkrak hidrolik yang memiliki jari-jari atau ruas penampang kecil dan menggunakan gaya yang kecil dapat dengan mudah mengangkat mobil yang memiliki massa besar. Jadi di dongkrak hidrolik itu yang dipakai untuk mengangkat mobil saat mengganti ban, kita hanya memerlukan tenaga yang kecil untuk mengangkat mobil yang besar dan berat dengan memvariasikan jari-jari atau luas penampang dari dongkraknya. Dongkrak yang ke arah tuas yang kita gerak-gerakan itu jauh lebih kecil dibandingkan dongkrak yang menempel pada badan mobil. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, nanti bagian bawah soalnya kalian kerjakan di rumah ya. Nah, kita lanjut. Kita masuk materi konsep dari hukum Pascal, yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Contohnya ada di gambar sebelah sini ya. Jadi apabila ada zat cair di dalam ruang tertutup diberikan tekanan itu akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ini sesuai dengan konsep yang digunakan pada langkah kerja nomor 8. Tadi kalau kalian hitung, sudah selesai menghitungnya, nilai tekanan P1-nya itu akan sama dengan nilai tekanan P2. Di sini persamaan dari hukum Pascal, tadi kan dibilang tekanan pada piston 1 ini akan sama dengan tekanan pada piston 2. Rumus tekanan kita punya F per A, berarti F1 per
A1 sama dengan F2 per A2. Tekanan di piston 1 ini akan sama dengan tekanan di piston 2. Nah, di sini yang divariasikan atau yang dimodifikasi itu adalah besar dari luas penampangnya. Yang satu luas penampangnya dibuat sekecil mungkin agar dengan gaya yang kecil bisa mengangkat mobil yang besar. Sebaliknya untuk yang di penampang 2 ini dibuat luas penampangnya sebesar mungkin agar bisa mengangkat beban yang besar atau menghasilkan gaya yang besar. Nah, apabila dari diketahui di soalnya hanya massa dan jari-jari, kita menggunakan rumusnya seperti ini, seperti yang tadi kalian gunakan untuk percobaan dan di LKPD. Ini ada contoh soalnya, ya. Jadi di sini ada piston X dan ada piston Y. Piston X-nya ini berarti di sini karena luasnya ada di 0, berarti ini adalah piston yang kecil dan piston Y ini adalah piston yang besar. Ya, di sini di soal ditanyakan berdasarkan tabel di atas data mana yang sesuai dengan teori hukum Pascal. Tadi teori hukum Pascal itu adalah tekanan pada piston 1 akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar pada piston 2 atau pada piston Y. Jadi kita cari nih di sini yang nilai tekanannya itu sama antara piston X dan piston Y. Poin nomor 1. Ini tekanannya berapa kira-kira? Tekanan itu kan F per A. Ini gaya itu F, luas piston itu adalah A. Kita bisa dapat di sini tekanannya berapa? 50 dibagi 0,1. Berapa 50 dibagi 0,1? Kita dapat sekitar 500. Kemudian yang piston Y-nya berarti di sini 100. 100 dibagi 2 berapa, Nak? 50 di sini ada 0, berarti di sini juga angkanya 500. Berarti antara piston X dan piston Y-nya ini sama ya nilainya ya. Tadi ini 500, di sini juga 500. Nah, nanti kalian cari lagi nih untuk poin nomor 2, 3 dan 4 yang mana yang nilainya antara piston X dan piston Y itu sama. Berarti itu adalah jawabannya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, Tidak, Bu. Tidak, kita lanjutkan di kesimpulan. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Pengaruh luas penampung terhadap tekanan adalah semakin luas permukaan, maka makin kecil tekanannya untuk besar yang gaya yang sama. Semakin besar massa bendanya, maka semakin besar semakin naik. Berarti gaya yang dialaminya juga semakin besar. Kemudian poin yang ketiga, tekanan pada piston 1 dan piston 2, bagaimana nilainya? Piston 1 akan mengeluarkan tekanan sama besarnya ke arah piston 2, Bu. Oke, baik. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Ya, minggu depan kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Dibaca-baca materi tentang hukum Archimedes, nanti Ibu share di classroom. Kemudian untuk latihan soal di LKPD yang bagian akhir itu kalian belum mengerjakan. Dan tadi juga LKPD-nya belum selesai semua dikerjakan, dilanjutkan dikerjakan lagi, tetap diskusi dengan kelompok. Dan sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta tolong untuk ditutup dengan doa. Ijon, masih ada Ijon? Ya, Prof. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa kepercayaan masing-masing. Kita dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas partisipasi dan keaktifannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.